itu sesuatu yang penting untuk kita tahu supaya kita jangan menganggap sepele soal moral ini. Jangan sampai kita terninabobokan hanya dengan udah hadir ke ta'lim, udah gitu nggak ada tugas lain. Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid. Kalau di masjid kayak nggak ada challenge-nya, duduk dengerin, nggak nyaman mungkin senegatif-negatifnya akhlak kita di masjid apa? Ketiduran. Itu juga masih nggak dosa, cuman ya kayak malu aja gitu. Datang ke masjid langsung sakinah. Beres, pas udah selesai doa baru bangun misalnya. Itu seminimal-minimalnya akhlak kita di masjid paling ya itu. Kalau ikhtilat nggak ikhtilat, ceweknya di atas, cowoknya di bawah. Kecuali cewek di bawah kita di atas itu bahaya. Pura-pura khusyuk, Masya Allah. Nah ini enggak. Kalau cewek di atas, cewek lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok. Ini nih fitrahnya ya. Cewek lebih baik, walaupun ada yang kecolongan ada, tapi maksudnya secara umum cewek itu lebih jago jaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek. Saya nggak mau ngomong negatifnya ya, saya ngomong positifnya nih. Positifnya, cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek. Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya. Kalau cowok kalau lagi sedih kan gini kan. Jadi masing-masing dikasih ujian lah. Kalau cewek mampu menjaga lisan, itu jadi jalan ke surganya. Kalau cowok mampu menjaga mata, itu jalan ke surganya. Kalau bahasa hadis mah lebih vulgar lagi. 2 yang membuat orang paling sering masuk neraka. 1 lisannya, 2 kemaluannya. Tapi kalau diperjelas lagi, kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata. Jadi artinya ikhtilat nggak ada. Cewek di atas, kita di bawah. Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih, cuman maksudnya nggak kayak di jalan, nggak kayak di mall. Di mall gimana? Kalau di sini gimana pun di luar Instagramnya vulgar, kalau udah masuk masjid kan minimal kayak agak sopan gitu kan ya. Saya nggak bilang berhijab karena mungkin belum semua berhijab, lagian itu proses gitu. Saya hargai udah mau ke masjid walaupun belum sempurna hijabnya, tapi minimal udah sopan. Nggak mungkin kan masuk masjid kayak di sebelah misalnya, kan beda kan pakaian yang di sebelah sana sama yang di sini, bangunan sana, building sana sama building ini kan beda nih. Habis dari sini ke sana, innalillah. Kalau habis dari sana ke sini, astagfirullah. Udah dosa, taubat gitu. Kalau ini lagi taubat, dosa lagi kan salah kan? Jadi kayak beda. Nah coba lihat, kalau lihat perilakunya gimana di jalan sama di mall atau di pasar. Kita bisa enggak nih keluar dari masjid baru kita tunjukin saya udah taklim. Tapi minimal udah la tahkiranna minal ma'rufi syai'a kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antal akhaka biwajhin tolik, walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudara, jangan dianggap remeh, tersenyum juga udah kebaikan yang luar biasa, senyum doang. Tapi jangan salah sasaran. Karena kalau senyumnya salah sasaran jadi seburuk-buruk senyum kan ya. Senyum ada pahala ada yang dosa. Senyumin istri orang dosa kan ya. Senyumnya tapi sewajarnya teh gitu. Teteh. Jangan berlebihan lah, biasa aja. Apalagi kalau suaminya tipe yang ya emang suaminya harus pencemburuan ya. Suami kalau nggak cemburuan namanya apa? Dayus. Jangan salah huruf ya. Dayus, D ya. Siapa itu dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang dayus. Allah marah kepada dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, dayus itu siapa? Kata Rasul, dayus itu suami yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia nggak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak grade. Grade yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya bukan karena darurat jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan. Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua. Nggak darurat, kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca 100 ayat.
Soalnya kata Nabi, pakai bawa Nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan? Karena siapa yang selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia. Fadkuruni adkurkum, berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, Allah ingat dia sepanjang dia tidur sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya, jangan lupa ya baca 100 ayat. Oh ya, surat apa? Bebas, yang kamu udah lancar aja. Atau kalau misalnya kamu ngantuk, aku aja bacain mewakili kamu. Apa gitu kan ya. Nah, ini namanya modus. Jangan di follow yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah, suami yang gak cemburu istrinya chat terus cekikikan, terus emotikonnya guling-guling apa. Nah, ini enggak benar nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit dayus, harus cemburu. Enggak ada apa-apa kok, bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita enggak suudzon sama mereka berdua, kita suudzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh, yang satunya ustadz lagi tuh. Ustadz, saya lagi sedih nih. Hati-hati, ustadz juga manusia. Saya dipanggil ustadz. Ustadz pernah tergoda? Hampir. Untung lah, enggak, astagfirullahaladzim. Wudu gitu. Tapi nyesel, kenapa enggak disambung 5 menit lagi? Ustadz juga manusia. Jangan mengkultuskan ustadz. Ustadz mah insya Allah enggak apa-apa. Jangan. Kita enggak curigain ustadz, kita enggak curigain ceweknya. Kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu yajri majrad dam, mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, lo bilang ke orang yang ada di dalam, yang lo sembunyi di tubuh dia. Kan setan kayak saling hati-hatian gitu kan. Roger gitu apa. Setan kan saling kontak-kontakan kan, mereka live terus online. Lo di tubuh dia, gue di tubuh dia ya. Ya udah kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emotikon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling, yang berdarah-darah air mata. Akhirnya, aku lagi sedih nih habis dimarahin suami. Oh, biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama kok Ustadz ini enak diajak curhat ya, nggak seperti suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustadz orangnya pengertian, dia bisa menghibur saya, Masya Allah. Jadi nyaman, nggak ada pikiran macam-macam, nyaman doang nih, nyaman chat. Ada masalah lagi, chat lagi sama Ustadz. Dan Ustadznya juga kayak awalnya juga berbaik hati. Kasihan juga mau ngasih motivasi, biar kasih hadis, ngasih ayat. Tapi udah jam 10 Ustadz, ini udah jam 10, udah nggak boleh lagi urusan privasi. Kalau mau chat kan bisa besok, pagi-pagi habis subuh, Ustadz mohon maaf, kalau perlu bahasanya kaku, nggak ada titik-titik, nggak ada koma, udah aja kaku, kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustadz, bahaya. Ya, ini jarang kan Ustadz buka kartu kan? Bahaya, karena ada ustadz yang jadi korban ada, tapi kita nggak boleh menjudge. Yang mana ustadz? Itu ya ustadz? Enggak, saya nggak mau menjudge ya. Tapi ada kasusnya, ada aja. Ini dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat ustadz itu suci di atas mimbar, di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya, manusia sama kayak kita, kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia, bukankah di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun. Ibadah terus, ujungnya apa? Zina, membunuh, syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh disebut dengan talbisul iblis. Makanya bahasanya wala tattabi'u khutuwat, bukan khittah, tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khittah. Langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan itu gak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter ujung-ujungnya tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan lo ke kiri. Enggak, kita gak mau. Zina lo, gak mau dong. Tapi kasihan dia, bantuin. Ke kanan kan? Bantuin. Dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Ya udah deh gue temenin. Chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin, hadis, lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya, kata-kata saya sendiri. Oh, Ustadz ini bijak sekali. Mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri.
Itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan teh. Dia nggak akan berhenti. Kita udah ke sini, udah sampai di sini, sadar balik lagi kan? Diusahain lagi. Dia nggak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kiamat. Kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi nggak ada batas waktu, terus saja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia nggak akan nyuruh nyebrang ke sana. Khutwat. Khutwat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin 1000 langkah, mungkin 2000 langkah. Yang jelas goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa. Jam udah ada roti di depan pintu dia buka, ambil roti, makan di dalam.